Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulam ke pasar membeli nampan. Yang jawab salam, bapak-bapaknya didoain semakin tampan. Amin. Bang Sulam ke pasar membeli batik. Yang jawab salam, ibu-ibunya di belakang tambah cantik. Amin. Cius. Ke BKT makan sekuteng. Pagi-pagi ada Ustadz ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu persis seperti jeruk. Kalau jeruk ada 3 jenis. Jeruk yang pertama adalah jeruk nipis. Luarnya hijau, kalau dimakan rasanya asem. Kayak siapa? Kayak nenek-nenek. Berarti yang nggak jawab salam hatinya lagi asem. Jeruk yang kedua adalah jeruk purut. Apa itu jeruk purut? Jeruknya serem. Berarti yang gak jawab salam hatinya lagi serem gara-gara Jerman kalah sama Spanyol. Belum lagi tadi subuh Turki lawan Belanda. Udah 1-0 2-1. Belum lagi yang jam 11. Ya, apa yang jam 11? Swiss PS Inggris adu penalti. Ya, saya belum tidur Pak, belum. Kalau saya tidur, saya subuhnya kemari kesiangan. Lalu jeruk yang ketiga, jeruk apa? Yang ketiga adalah jeruk Medan. Ini di depan jeruk apa nih? Pak Rifai. Jeruk purut. Separuh Medan, separuh Jawa. Yang penting jangan separuh napasku. Apa itu jeruk Medan? Luarnya bagus, kalau dimakan rasanya manis. Seperti siapa? Seperti jamaah subuh mushola ikhwan, bapak-bapak dan ibu-ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram yang sama-sama kita muliakan, segenap para bapak, ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. DKM Mushola Al-Ikhwan, orang tua kita Bapak Syamsul Bahri, semoga selalu diberikan sehat walafiat. Kalau melihat beliau di Mushola Al-Ikhwan cuman subuh. Kalau yang rajin subuhnya minjem duit rada gampang. Tapi kalau subuhnya nggak pernah hadir di mushola, nggak pernah sholat, jangan coba-coba minjem duit sama beliau. Tapi kalau mushola akhir
beliau rajin sholat subuh. Tak lupa sekretaris Musola Al-Ikhwan, sahabat saya, berangkat haji bareng Bapak Haji Muhammad Rifai. Semoga selalu diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Amin. Ustadz Cecep, teman sekementerian agama, para DKM Musola Sulaimaniyah, musola apa lagi nih? At-Taufik, terus apa lagi? Dan musola lainnya, mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita dari masjid satu ke musola ini, dari musola satu ke musola ini dalam rangka peringatan Hari Besar Islam Tahun Baru 1446 Hijriah, senantiasa kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kayaknya kalau nggak diparanin nggak enak nih Pak. Paranin, memang ibu-ibu kudu diparanin ini. Halo, Ibu, halo, sehat? Masak jam berapa Ibu? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Belum tidur ibu-ibu. Ada berapa jamaahnya nih? Alhamdulillah ada yang di balai pengobatan. Sehat semua ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita merayakan peringatan Muharram 1446 Hijriah. Tidak lain dan tidak bukan agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik, dari sesuatu yang enggak baik menjadi sesuatu yang baik. Lihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hanya berbekal diri sendiri. Untuk apa? Merubah pada zamannya masyarakat Madinah yang zaman jahiliyah dirubah kepada zaman jahili. Amin ya robbal. Kalau sekarang kita udah nggak di zaman jahiliyah Bu, betul? Tapi di zaman kemodernan, otak-otak jahiliyah kita masih ada. Mana? Sekarang anak muda lebih bangga dengan handphonenya apa dengan sholatnya? Mati mic-nya nyala. Bapak-bapak saya tanya yang di dalam, bapak-bapak lebih enak main game online-nya apa ibadah sholatnya? Saya tanya yang kedua, bapak-bapak lebih enak judulnya apa sholatnya? Judi online, betul. Gara-gara judi online akhirnya perceraian semakin merebak. Gara-gara game online akhirnya istrinya dicuekin. Betul apa betul? Ada ibu-ibu di sini yang suaminya main game online. Besok-besok kalau suaminya tahun baru nggak berubah, masih aja main game online, udah kalau mau tidur di samping kuburan. Ini kita zaman udah bahaya, zaman dekadensi moral. Padahal baginda Rasul diutus oleh Allah ke muka dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak anak-anak kita semakin lama diuji dengan dunia F. Apa F yang pertama? Food, makanan. Betul. Sekarang maka anak-anak nggak ada yang kenal nasi uduk. Sekarang anak-anak kenalnya mie gacoan. Betul. Sekarang Mpok Nur pagi-pagi jual nasi uduk.
Ngantrian mana empok lur nasi uduk sama mie gacoan? Benar-benar. Sekarang ada yang jual ayam geprek, pedes banget. Paling yang ngantri ayam geprek nenek-nenek mulu karena murah. Ada yang 12.000 pakai nasi, di sebelah sana diturunin lagi 10.000. Tapi kalau anak-anak mudanya nggak ada yang doyan ayam geprek, dia nongkrong di McDonald. Sambil dia nongkrong di McDonald, dia janjian sama pacarnya. Makannya cuman habis 40.000, itu juga cuman kopi es doang. Bagaimana kita mau merubah nasib kita? Bagaimana kita mau merubah diri kita kalau dari orang tuanya nggak mau merubah dirinya sendiri? Maka kata Allah di dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ada tujuan manusia dua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ada manusia yang keinginan kepengenannya berkah dunianya semata, tapi dia enggak mikirin akhirat. Rajin kerja dari pagi sampai malam, habis kerja sip-sipan main burung. Habis main burung ada lagi yang mancing jor-joran. Musola enggak keisi. Kapan keisinya musola? Musola keisinya pas pensiun. Itu mah namanya preman pensiun, preman obat pensiun. Sekarang kita lihat pengajian di musola, Pak. Saya tanya, banyakkan anak muda apa orang yang pensiun? Pensiun, udah bau tanah, datang ke musola. Yang muda hobinya nongkrong, dunianya dunia maya, dunia nyatanya enggak disenengin, main HP aja. Kadang-kadang maaf Pak, ngobrol sama orang tuanya, diajak ngobrol, Dek, kamu udah beli buku buat besok sekolah, kasih aja dia main FF atau FF deh. Hah? Nah, lo FF lo, Free Fire ya? Habis FF apalagi ML, Mobile Legend, udah sampai berapa Mobile Legendnya? Udah sampai berapa timnya? Anak sekarang, saya mah nggak ngerti Pak, cuman update aja sama anak-anak muda. Anak-anak muda lagi hobi apa nih? Kita tahu. Bapak-bapak lagi hobi apa nih? Judo. Kita tahu. Sampai rumah angus, gara-gara judi online. Mau aja dikadalin. Ini juga kadang-kadang maaf, banyak juga tadi ada ya. Kadang-kadang juga dia di HP kan ada tuh ya aplikasi pasangan. Apa namanya aplikasinya? Bukan WeChat ya. Wah itu mah WeChat yang perempuan-perempuan gak bener itu. Iya, Ustaz namanya tak tahu. Ustaz yang modern. Tiba-tiba WhatsApp dari apartemen. Tam-tam, aplikasi kenalan namanya Tam-tam. Janda ketemu duda. Kamu bener sayang aku? Iya, kamu duda anak berapa? 5, nggak jadi deh perempuannya ya. Udah anak 5. Wow, lihat tuh. Ini zaman luar biasa. Zaman udah edan. Kalau bukan karena kita orang tua, siapa lagi yang mau ngedidik anak-anak kita? Maka tujuan yang kedua di dalam Al-Quran, kita mau berkah dunia dan akhirat. Cuman kan rizki yang diberikan oleh Allah beda-beda dan masing-masing, benar Pak? Contoh, seorang penceramah Ustadz Miftah pagi ini di Musola Al-Ikhwan, ceramah 1 Muharram. Ketika yang ceramah Ustadz Soleh, isinya sama sama Ustadz Miftah, salamnya sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kira-kira Ustaz Somad budgetnya berapa? 8 juta. Ya. Kalau Ustaz Miftah di Musala Al-Ikhwan, alhamdulillah. Itu rezeki yang ditakar sama Allah beda-beda. MC pembawa acara Ustaz Asep, etama orang Sunda, namanya Asep, awalnya masih mudanya. Ustaz Asep menjadi pembawa acara. Coba dibandingin sama Ustaz Rafi Ahmad. Rafi Ahmad MC, sekali MC berapa Pak? 50 juta. Ustaz Asep di Musala Al-Ikhwan, alhamdulillah. Ini rezeki yang Allah berikan kepada kita manusia berbeda-beda. Begitupun Ustaz Muhammad Z.A. bacaannya sama, bismillahnya. Kalau Muhammad Z.A. ngajinya aja 30 menit 8 juta. Kira-kira kalau kita ngundang Qori buat di Musala Al-Ikhwan, bisa nggak kita bayar 8 juta? Insya Allah. Ini apa maksudnya? Manusia diberikan oleh Allah rizkinya berbeda-beda. Lihat tumbuh-tumbuhan Pak. Kita tahu pohon rambutan. Rambutan ada yang mahal, ada yang murah. Kira-kira rambutan yang murah, yang banyak rambutnya apa yang botak? Yang botak. Yang banyak rambutnya yang murah. Ini berarti bukan orang Betawi. Kalau rambutan yang palanya botak itu rada mahalan. Apa namanya? Rupiah apa tuh? Ya kan? Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya suami, suaminya palanya botak, mahal loh. Ya Pak, bapak-bapak kalau palanya botak rada mahal. Enak aja sayang pala gua rambutan apa? Itu tumbuhan manusia yang diberikan oleh Allah rezekinya berbeda-beda. Maka hari ini, pagi ini pun, ketika Allah membangunkan kita untuk acara Gemar Muharram di Musala Al-Ikhwan, panitia udah nyiapin. Ada yang ngasih tenaga, ada yang ngasih uang, ada yang hadir untuk memeriahkan. Semuanya dibalas oleh Allah dalam ganjaran pahala yang berlipat. Kira-kira kalau subuhnya setiap hari begini ini enak apa enggak? Ada apa enggak? Maka kalau kita hobi ngaji Bu, ini pahalanya sama seperti kita nuntut ilmu 1000 ilmu. Kalau kita ngaji begini, sama pahalanya seperti kita ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat? Tadi malam saya tanya, enakan lihat bola apa sholat tahajud? Oh, ibu-ibu lakinya sholat tahajud apa nonton bola? Oh, tahajud buru-buru banget. Usolli sunat tahajud rakaataini lillahi Allahu akbar. Udah mau gol nih. Gol! Udah gol dia kagak jadi sholat. Maka siapa yang bisa ngerjain 1000 rakaat sholat sunnah? Kita sholat tarawih aja milih-milih imam. Benar apa benar? Di sini berapa rakaatnya? 23. Di sini 23 rakaat. Yang imam bapak milih. Misal ini mah di rumah saya kan ada bapak milih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma. Siapa sih ini yang imam? Ustaz Samsul Bahri? Ustaz dari mana sih engkongnya? Siapa sih? Dia pindah ke Musala As-Sulaimaniyah. Bapak Billy ada di situ. Ya. Dia muter keluar dari bocah ya. Kalau kate, dia muter aja tuh jamaah tuh sholatnya. Gara-gara mau ngindarin imam yang namanya engkong milih.
Dia mau milih-milih imam di musola As-Sulaimaniyah, jadwalnya Bapak milih. Di musola Al-Ikhwan Bapak milih. Musola mana lagi di sini? Nur Taufik. Nur Musola Taufik. Nur Taufik. Bapak milih lagi. Ampun, ampun. Dia coba yang 8 rakaat tarawihnya di musola Muhammadiyah. Bapak milih kepake lagi ya. Nggak jadi sholat akhirat berjamaah. Ini kita sholat tarawih aja milih-milih. Giliran tiap imamnya cepat banget, biar kata 20 rakaat, nah 100 rakaat juga kalau imamnya begini, gua demen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nenek-nenek yang kasihan. Benar apa benar kok? Nenek-nenek habis dioperasi sama anaknya ke dokter ortopedi. Dokter tulang kan, ortopedi spesialis tulang. Sama anaknya udah dibiayain gara-gara sholat taraweh ngikut Ustadz Miftah. Kakinya kecengklak lagi ya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perubahan apa yang harus ada di dalam diri kita? Harus kita lewati fase-fase yang enggak baik kemarin menuju fase-fase yang baik. Ibu-ibu, bu, masih ada? Nih, pesan saya nih. Semua Pak, kita tercipta dari tanah, betul? Dan kita semua kembali kepada tanah. Maka kalau kita mati, panggilannya inna lillahi wa inna ilaihi. Pas Covid kemarin kita ingat banget tuh Pak. Musola mic-nya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, posyandu. Posyandu kira ada yang meninggal. Sahabat tiap menit pengumuman pasti ada yang mati. RT lain ngumumin Assalamualaikum innalillahi telah berpulang ke rahmatullah. Ibu anu. Giran baru mau nyalain mic, musola Al-Ikhwan mau dinyalain mic-nya. Biasanya kalau mau nyalain mic bunyinya suaranya bunyi musola mic-nya nyala nih. Siapa lagi nih yang mati? Siapa lagi nih yang mati? Dulu. Maka ayo kita akan kembali kepada tanah. Jangan kita pernah sombong. Yang kaya sombong. Alhamdulillah. Ini kalau susah sombong. Maka belajar dari 5 jari. Jari yang pertama apa nih? Jempol. Siapa tuh jempol bu? Jempol presiden, jempol siapa lagi? RT, jempol RW, tokoh masyarakat. Kalau acara 1 Muharram musola Al-Ikhwan udah pasang sumpah dijempolin, kira-kira udah enak apa enggak? Cakep apa enggak? Tuh jempol. Yang kedua jari apa nih bu? Telunjuk. Siapa ini telunjuk? Pengusaha kalau udah nunjuk musola Al-Ikhwan perlu butuh bantuan. Kalau pengusaha orang kaya yang nunjuk kira-kira jadi apa enggak? Kalau buatan kita nunjuk jadi ya, coba nunjuk ya kan? Orang kentut nih, orang miskin kentut di depan orang kaya. Siapa yang kentut? Lu tau kentut? Enggak Pak Haji, enggak. Kalau udah susah kentut, bau lagi. Coba kalau orang kaya yang kentut, tadi kentut. Awas, enggak apa-apa. Yang ketiga jari apa nih? Jari tengah siapa? Nih anak-anak muda. Jari tengah siapa? Polisi, TNI, Ustadz. Enggak boleh memihak kemana-mana, harus net. Maka siapapun kemarin pilih presiden, alhamdulillah udah selesai. Betul? Enggak ada 01, 02 lagi, betul bu?
Ini di kampung saya Pulau Gebang, bininya 01, lakinya 02. Untungnya pemilihan presiden nggak puasa. Kalau pemilihan presiden puasa, kira-kira ibu-ibu masakin nggak tuh lakinya gara-gara beda-beda? Yang ada tidur sama lu di musola Al-Ikhwan, lu kalian bangunin orang-orang sahur. Syukurnya ini kagak Pak. Pemilihan presiden syukurnya enggak buka bulan puasa. Akhirnya sorry ye. Ini yang keempat jadi apa nih? Yang keempat jadi apa? Jadi manis anak-anak muda. Ayo, masa depannya masih panjang anak-anak muda. Jangan terprovokasi sama dunia handphone. Handphone ini bisa jadi setan kalau kita salah gunain. Betul? Handphone ini bisa jadi bahaya kalau kita salah gunain. Apa bahayanya? Anak-anak sekarang bangun tidur HP, mau tidur HP, mau ke sekolah HP, nggak jauh sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya sama, ibu-ibunya main HP, anak pasti main HP. Apalagi ibu-ibunya gemar nonton Korea. Ya. Bapak-bapak Pak tidur satu kasur sama bini kita nonton Netflix terus. Nonton apa sih Mak? Ini Pak, Korea. Siapa itu pemerannya? Apal perempuan. Nah, kalau bapak-bapak Pak boro-boro apal Netflix, apal yang apa menjadi duit aja udah alhamdulillah. Yang terakhir jadinya apa nih? Siapa nih kelingking? Perempuan. Biar kata kecil tapi geli Pak, masuk ke hidung geli nggak? Benar kamu? Tuh, bapak-bapak kalau udah masuk jarinya ke hidung geli apa nggak Pak? Lah enak banget ngeresepin aja. Tapi kelingking sweet sama telunjuk sama jempol sampai mana nih? Menang kelingking. Kelingking sama jempol sampai mana nih? Kelingking. Ini siapa tadi? Bupati, presiden, wali kota. Makanya ada bupati mana yang kalah sama perempuan. Gara-gara melihat perempuan, akhirnya kalah. Ketua KPU, gara-gara perempuan juga. Benar. Baru sama wanita emas, ada lagi sama PPLD hak Belanda. Ya. Ampun. Biaya tiket dari Belanda ke Jakarta 30 juta. Belum lagi dibeliin apartemen di Kuningan. Pas dicari apa banget? Baca saya Pak. Saya cari di Google mana sih yang namanya CAT Cat Cynthia apa tuh namanya tuh panjang. Nggak nemu di Google. Akhir-akhir ini 2 hari 3 hari ini baru ketemu di Google. Oh ini dia. Padahal habis ceramah Idul Adha di Semarang. Apa dia tuh? Makanya Bu dijaga lakinya. Biasanya laki-laki yang pendiam yang model begitu. Ini yang kedua kelingking sweet amat telunjuk sampai menang. Kelingking amat telunjuk. Telunjuk siapa nih telunjuk? Orang makanya perempuan kalahnya sama duit. Benar kamu? Penyakit perempuan yang pertama mata duitan. Mata duitannya bisa hilang? Nggak bisa hilang. Emang perempuan udah dari lahir. Pokoknya kalau melihat duit matanya kenapa buku nikah Pak perempuan warnanya hijau? Kan wanita buku nikahnya hijau. Saya kan orang Kalwa nih. Laki-laki buku nikahnya warnanya tahu kagak warnanya nih? Punya buku nikah, tahu kagak warna-warna buku nikah? Jangan-jangan udah kawin, oh iya ya kata warna lagi. Jadi buku nikah laki-laki warnanya merah, perempuan buku nikahnya warnanya hijau. Itulah filosofinya kenapa perempuan dikasih buku nikah warnanya hijau. Karena perempuan kalau melihat duit matanya hijau tuh. Tuh. Makanya udah ada. Tapi Pak maaf, perempuan harus disayang.
ini bapak bagaimana mau diservis sama ibu ya bu ya? Ngasih duit kan, bini suruh dandan, bini suruh cantik, tapi nggak pernah dibeliin lipstick Mirabella, atau mukanya biar glowing, beliin MS Glow atau Wardah, apalagi bu merek-mereknya, ya kan? Bini suruh cakep, disuruh pakai minyak kayu putih ya, balsem, terus apa lagi, bawang diiris-iris. Lah kita meluk juga bebangkis mulu, Hasim bebangkis mulu kerjaannya tuh. Maka ayo kita lahir dari tanah, kembali kepada tanah. Apa yang kita ambil ilmunya, apabila mati ya mikirnya baterainya habis. Setelah kalau baterainya habis, tandanya harus sudah selesai. Pakai mic yang mic itu aja di depan, yang itu aja. Pak Haji bisa. Bu, lanjut ya. Sampai mana? Warna hijau, buku nikahnya warnanya hijau. Apa jangan-jangan udah nggak punya buku nikah? Jangan-jangan buku nikahnya udah diganti sama pengadilan. Ya. Jadi kembali lagi, kita lahir dari tanah, kembali kepada tanah. Maka tidak ada yang mesti kita sombongkan. Tahun baru Islam ini adalah awal langkah kita menuju ke arah yang lebih baik. Jangan sampai di sisa umur-umur kita menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Maka nih, apabila kita injek-injek tanah, Bu, apakah tanah marah? Enggak. Kita kencingin tanah, Pak, apakah tanah emosi? Enggak. Tanah kita injek-injek kenceng-kenceng, enggak pernah tanah marah. Makanya tanah punya sifat selalu menerima apa yang diberikan, anugerahkan oleh Allah Subhanahu. Maka apabila bapak-bapak, ibu-ibu di sini nih, atau ada pengurus musola, DKM, atau ustadz yang sering nakut-nakutin jamaahnya, atau sering nyerem-nyeremin jamaahnya, jangan-jangan nih bapak-bapaknya, ibu-ibunya, atau ustadznya tercipta dari tanah kuburan. Begitupun apabila nih kita bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dengki, sombong, belagu, enggak mau bertetangga sama saudara, jangan-jangan nih kita manusianya tercipta dari tanah tinggi. Begitupun apabila kita nih manusia yang sering belanja mulu, jam tanggal 7 bulan 7 2024 jam 12 malam Shopee online, gua Shopee Pay, masukin keranjang. Kalau yang model begini nih manusianya, jangan-jangan tercipta dari tanah abang. Begitupun kalau ada manusia yang sering mengambil bukan haknya, warisan lebih banyak. Musola udah dihibain, diambil lagi. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Jangan-jangan nih yang model begini nih, manusianya tercipta dari tanah sengketa. Maka kita minta sama Allah, jauhin yang namanya tanah kuburan, dijauhin yang namanya tanah sengketa, dijauhin yang namanya tanah abang, dijauhin yang namanya tanah tinggi. Tanah tinggi di mana? Senen, Johar ya. Ya. Tapi kita minta sama Allah, kita jamaah subuh yang melaksanakan tahun baru Islam,
tercipta dari tanah suci. Kira-kira pertanyaannya, ada nggak orang yang nggak mau ke tanah suci, Pak? Nggak ada, betul. Orang berangkat haji pengen daftar lagi. Orang umroh udah balik pengen datang lagi. Makanya kalimat tanah suci tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Akhirnya penutup pada subuh hari ini, bulan Muharram ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu telah menunjukkan pukul 6.22, saya ada acara 7.30 di Gedung Puri Ardia Garini, Halim Perdana Kusuma. Pengantin udah ngebel aja, Pak Ustadz mau dijemput apa kagak? Jangan ngomong hari ini. Kalau mau dijemput acaranya hari ini, kita jemputnya hari ini. Aturan kemarin-kemarin ya. Ya ini nanya sekarang, ya kan? Udah ditunggu di Gedung Puri, akadnya jam 7.30, sambutannya pukul 7. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita. Bukan dipanjang umur doang, tapi taat kepada Allah Subhanahu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati, Pak. Betul, Pak? Pasti semua kita akan nunggu gilirannya. Persis seperti orang mau haji, Bu. Haji udah daftar 25.500.000, keluar nomor porsi. Daftar 2017, berangkatnya 2036. Kalau daftarnya 2024, kira-kira berangkatnya kapan? 2054. Maka itulah yang namanya misteri. Umur kita nggak ada yang tahu, misteri. Nggak ada yang tahu. Mungkin habis sholat subuh ini kita pulang ke rumah, ada saudara kita yang meninggal, tapi meninggalnya husnul. Daripada meninggalnya main gaplek, na'udzubillah min. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita tutup acara rangkaian tahun baru Islam kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menuju langkah yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaikal karim, antal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahyan wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmin wa barakatan fi rizqin wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Janda yang mana? Janda yang mana yang Ustaz senangi? Ada janda, ada janda? Ya. Janda yang merah
janda yang merah berambut panjang? Janda mana yang Ustaz cintai? Janda musola al-ikhwan, janda musola al-ikhwan berambut panjang. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.